Sore ini nggak boleh ngaji bu, nggak boleh ngaji bu, jangan ngaji bu. Ya, ngaji itu juga harus izin suami bu. Ya itu katanya ibu. Nih suami ibu seminggu sekali baru pulang ke Bekasi. Pulang Kamis tadi nih. Nah ibu nggak bilang dari pagi, Pak nanti sore biasa loh, mama ngaji. Kamis sore. Nggak ngomong begitu bu. Tahu-tahu ibu habis sholat asar pakai jilbab rapi gamis berangkat, Pak mau ngaji. Ya ngaji mulu. Ini papa mau ngajakin makan siput itu di depan situ misal. Nggak boleh ngaji bu, itu nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga. Karena pada nggak semangat jawabnya nih. Yang jawab salam insya Allah masuk surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim. Yang pertama yang kami hormati ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Raudhatul Ummahat yang semoga selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau namanya raudhah berarti taman. Ummahat ibu-ibu, ini tamannya ibu-ibu. Berarti kalau namanya taman sekali lagi nggak ada yang sedih, nggak ada yang mikirin utang, nggak ada yang apa lagi bu? Nggak ada yang stres, nggak ada yang jasadnya di sini, pikirannya di rumah ya insya Allah ya. Wabil khusus yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim. Siapa Ketua Majelis Taklim ini? Ibu Indah. Ibu Indar. Ya, semoga Ibu Indar selalu diberikan keberkahan pula dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya nggak buka masker nih Bu? Saya batuk mulu dari kemarin. Yang kedua, wajah saya terlalu glowing ini untuk dilihat ini. Wajah saya imut ini Bu. Yang penting kan di brosur udah kelihatan itu wajah saya kayak gitu. Nanti kalau di jalan ketemu ya disapa ya Bu, insya Allah. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah di sore hari ini di penghujung hari terbaik yaitu malam Jumat kita bisa berkumpul di rumah Allah di hari baik, di hari Kamis. Sungguh hari Kamis itu Ibu Rahmatullah adalah hari di mana dilaporkannya amalan-amalan kita setiap pekan. Maka Masya Allah Ibu bersyukur kepada Allah karena amalan Ibu dilaporkan di hari Kamis. Ibu sedang ada di masjid ini, di Majelis Taklim ini, bukan sedang di mall, di depan TV mungkin. Walaupun memang enak nih Bu ya sore-sore gini ya Bu, sambil ngeteh, ambil nonton apa sore-sore gini? Sinetron tukang ojek pengkolan ya kalau sore gini ya. Namanya saya juga manusia biasa. Kadang saya lihat wah tukang ojek pengkolan nih. Ala kulli hal sekali lagi langkah Ibu, duduk Ibu di majelis ini
mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kebaikan ini akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang tetap setia hingga akhir zaman. Ibu rahimakumullah, kenapa ibu ngaji sore ini? Kenapa menuntut ilmu sore hari ini? Saya mau nanya ini, Bu. Boleh supaya masuk surga. Apa lagi? Dapat pahala. Siapa lagi? Dapat ilmu. Apa lagi? Dapat keberkahan. Apa lagi? Silaturahim. Masya Allah. Apa lagi? Iya, kewajiban tadi ya. Masya Allah, betul. Berarti ini ibu-ibu udah tahu semua nih. Saya tinggal langsung ngucapin wabillahi taufik wal hidayah nih. Masya Allah. Jadi ibu rahimakumullah, mengapa ada orang yang begitu rajin, begitu semangat untuk menuntut ilmu? Sore-sore gini sekali lagi enakan ngeteh, ibu malah apa? Hadir di majelis ta'lim ini. Sore-sore gini akhir tahun, wah duit ibu banyak ini, saya yakin ini. Ya kan? Harusnya udah ada di Singapura itu nonton bola Indonesia lawan Thailand, ya kan? Tapi ibu enggak, ibu ada di sini. Atau sebaliknya ibu rahimakumullah, kenapa orang kok susah banget sih disuruh ngaji ya? Disuruh nuntut ilmu. Ibu siapa tadi yang ngomong di mic itu? Ibu siapa tadi? Ibu Khadijah ya? Udah ngumumin sampai dari jam 3:30 sampai jam 4 nggak datang nih kan? Udah di WA, udah dikasih brosur, ada door prize-nya. Enggak, ini bagi yang nggak datang ini. Nggak datang, Bu. Jadi nggak ada uzurnya, nggak ada halangannya, nggak karena sakit, nggak karena pergi, nggak karena ada urusan keluarga. Tapi memang ngapain sih ngaji gitu. Nggak ada motivasinya, Bu, gitu. Maka saya ingin menyampaikan hadis tentang keutamaan menuntut ilmu. An Katsir ibn Qais qala kuntu jalisan ma'a Abi Darda fi masjid Dimsaq. فجاءه رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة رسول صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجتي لحديث بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجاتي Qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya, sebutin Bu, satu, catat ya Bu. Ntar keluar nih di ujian nih. Keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama, man salaka tariqan yatlubuhu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Itu satu. Catat. Dua, wa innal malaikata latad'a ajnihatiha ridan fil talibil ilmi. Dua. Tiga, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitanu fi jawfil ma. Empat, wa innal fadlal alima 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badr 'ala sa'iril kawakib. Lima, wa innal ulama warasatul anbiya. 6, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman warithul ilma faman akhadahu bihadin wafir. Shadaqa Rasul Nabil Karim. Rawahu hadits Abu Daud. Ya, sebelumnya Abu Daud, ibu kenal sama Abu Daud ya Bu? Bu? Kenal sama Abu Daud gak? Enggak ya. Saya juga nggak kenal sebenarnya. Tapi saya pernah baca Abu Dawud itu adalah seorang apa? Sama seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kerjaannya ngapain Bu? Apa? Apa Bu? Ini saya banyak nanya ini biar nggak ngantuk. Perawi hadis dia, betul. Jadi dia lahir tahun sekitar 815 Masehi. Sekarang tahun berapa ini kita Bu?
2021. Berarti berapa ribu tahun yang lalu ya Bu ya? Dia lahir di Sijistan. Sijistan itu daerah Irak sana itu Bu. Tapi Masya Allah rihla ilmiahnya Ibu, tahu gak? Ibu paling jauh berapa kilo nih dari rumah ke sini? Ada gak yang sekilo, ada gak? Nggak ada ya? 100 meter ada 100 meter. 10 langkah ada 10 langkah. 2 langkah ada gak 2 langkah yang di situ rumahnya tuh? Ada sih kan. Nah Abu Daud nih Bu ya, itu rihlanya, jalan-jalannya itu bukan jalan-jalan ke Ancol, ke Dufan, ke Lembang deh Bu. Tapi rihlanya itu mencari hadis. Dia jalan dari Sijistan ke Basra, terus ke Irak, terus ke Hijaz, ke Arab sono Bu. Dulu Arab itu namanya Hijaz, Mekah dan Madinah. Maka dia punya guru namanya Imam Ahmad bin Hambal. Terus nanti dia punya murid, Masya Allah namanya Imam Nasai dan Imam Tirmizi. Pernah dengar gak? Belum dengar ya? Ya nanti kita pelan-pelan ya Insya Allah. Nah Imam Abu Daud ini akhirnya mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Karena dia menghafal Bu 500.000 hadis. Ibu berapa hadis yang ibu hafal? Ada gak yang 5 hadis? 5 hadis doang Bu. Hadis makan pakai tangan kanan misalnya Bu, hadis masuk kamar mandi, masuk masjid, masa sih nggak hafal? Ya insya Allah besok nggak cuma 5 ya, 50 hadis ya insya Allah. Tapi dari 500.000 hadis itu akhirnya dikumpulkan sekitar menjadi 4.800-an. Jadi hampir 5.000 hadis dikumpulkan di Sunan Abu Daud. Kalau Imam Bukhari dan Imam Muslim menamakan kitab hadisnya itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau Imam Abu Daud menamakan kitabnya Sunan Abu Daud. Ya. Ibu bajunya ada yang beda gak lengannya? Kalau saya kan sama ini ya. Lengannya sama gak Ibu? Gamisnya? Alhamdulillah sama ya. Ibu pernah gak bayangin Ibu tahu gak Bu? Abu Daud itu bajunya yang sini biasa, yang sini lebar Bu, segini Bu. Jadi kata orang Imam Abu Daud, kamu nyentrik banget sih. Jadi dia bukan lagi gaya Bu, bukan. Jadi karena dia lebar ini Bu, ini dalamnya kitab-kitab semua Bu. Ibu pernah ngeliat orang Jepang pakai baju ini gak Bu? Nah kimono tuh Bu. Pernah ya? Itu dia diantaranya itu Bu. Jadi masukin, saya dulu sempat kerja itu tukang orang Jepang itu, cuman saya keluar. Ini ntar pakai apa? Ikat pinggang, ntar sini lebar. Nah itu dimasukin tuh. Saya baru yakin kemarin pas saya kondangan ke teman saya, dia pakai baju kimono, amplopnya dimasukin ke situ. Oh iya ya berarti gitu. Nah Imam Abu Daud begitu tuh Bu. Ini lebar ya, dimasukin tuh kitab-kitabnya. Lah ini kenapa nggak sekalian kamu gedein, kata teman-temannya gitu. Ya buat apa sih, orang ini butuh tangan kecil segini. Jadi kita nggak boleh boros katanya. Nah ini buat pelajaran buat ibu-ibu juga ini, kalau pakai baju jangan boros Bu. Kalau cukup 2 lapis ya 2 lapis aja, nggak usah 5 lapis. Ada gak yang pakai baju 5 lapis? Nggak ada ya. Ya kalau ada gitu ya Bu. Baik kita masuk ke hadisnya ya. Ibu ini sampai jam 4:30 aja ya insya Allah ya. Wah 5 menit lagi berarti iya nih ya. Udah saya jawab nih iya nih. Bismillahirrahmanirrahim. An Katsir bin Qais, dari Kasir bin Qais. Qala kuntu jalisan ma'a Abi Darda. Dulu saya pernah duduk bersama Abi Darda di Masjid Dimsaqo. Pertanyaan saya, Masjid Dimsaqo ada di mana? Masjid Damaskus ada di mana? Syria. Syria itu sekarang Suriah Ibu ya. Ingat-ingat nih Bu, Syria atau Suriah sekarang sama Arab Saudi yang sekarang atau dulu Hijaz itu jauh apa enggak Bu? Kira-kira jauh gak? Ibu emang belum pernah main ke sono? Oh sama.
Kalau ke Madinah, ke Mekah mah saya udah, tapi kalau ke Suriah belum. Karena memang sekarang dia negaranya lagi konflik, Bu. Antara Syiah dan Sunni. Makanya saya punya ustadz ya. Ustadz Mahfud Abdurrahman ya. Dia di DPR RI sana. Mengingatkan kepada para petinggi negeri ini nih. Hati-hati sama orang Syiah. Udah di mana-mana Bu di dunia ini itu tukang ini Bu, tukang rusak itu Bu. Yaitu di Syria itu tuh Bu. Presiden orang Syiah, rakyatnya Sunni, dipaksa untuk jadi Syiah. Itu dibunuh-bunuhin itu rakyatnya itu Bu. Naudzubillah min dzalik. Di Indonesia udah jelas tuh Bu orang Syiah itu Bu. Kemarin yang terakhir siapa tuh? Guru Heri, pernah denger gak Guru Heri? Iya, nikah mut'ah lah apa dia ini. Naudzubillah semua. Hati-hati Bu sekali lagi sama orang Syiah. Baik Ibu rahmatullah. Jadi hadis ini dari Qais, dari Katsir bin Qais, dari Katsir bin Qais. Tetapi dia dengar dari siapa? Sahabat Abi Darda atau Abu Darda, bolehlah ibu nyebut. Sekarang pertanyaannya, Abu Darda atau Abi Darda laki apa perempuan? Laki. Iya, kayak saya Bu punya anak Fatih, berarti selain Abdul Ghafur nama saya berarti Abu Fatih. Anak saya 4 Bu. Yang paling kecil Fatih kelas 2 SD. Nah saya mau nanya nih, istrinya Abu Darda siapa? Siapa Bu? Iya Umi Darda. Udah jangan repot-repot. Ibu nggak usah repot-repot nyari Khadijah, Aisyah, bukan. Jadi istrinya Abu Darda ya Ummu Darda gitu. Berarti dia punya anak namanya Darda. Darda itu Bu wanita cantik Bu di zamannya itu Bu. Maka ketika di Damaskus itu ada khalifah ingin melamar si anaknya Abu Darda. Si Darda itu mau dilamar buat anaknya khalifah Bu. Khalifah itu dulu bukan presiden kayak sekarang Bu. Kalau presiden kan satu negara ya. Kalau khalifah itu beberapa negara Bu. Itu diterima apa ditolak Bu? Kira-kira Bu? Ditolak. Luar biasa. Coba Ibu nih, ada Bupati Bekasi datang ke rumah Ibu nih. Mau ngelamar. Ibu terima gak kira-kira? Gak terima ya. Tapi Abu Darda nggak terima. Karena dia tahu anaknya khalifah itu nggak sesuai keinginannya tentang agamanya. Akhirnya ditolak. Lah kok duduknya di Masjid Damaskus? Namanya hadis itu kan datangnya dari Nabi. Nabi Muhammad itu adanya di mana? Kota Madinah, paling enggak ya kota Mekah. Kenapa ceritanya Bu? Tahu gak ceritanya? Nah, yuk saya dengar cerita ya. Tapi kalau cerita jangan ngantuk ini Bu. Iya. Jadi Abu Darda itu adalah orang yang masuk Islam belakangan. Udah tua dia baru masuk Islam Bu. Padahal dia punya teman namanya Abdullah bin Rawahai. Itu udah masuk Islam sejak lama. Kata Abdullah bin Rawahai, kamu kan teman saya, kenapa sih kamu gak mau masuk Islam sementara saya aja udah masuk Islam? Gak, saya gak mau, saya gak percaya. Saya tetap pada keyakinan saya aja. Tahu gak Bu? Dia kegiatannya, kerjaannya Abu Darda setiap hari Bu. Dia punya berhala. Berhalanya itu setiap hari digantiin pakaiannya Bu. Pakaiin. Udah bagus disemprotin minyak wangi, ditaruh di tempatnya. Terus disembah-sembah. Semoga hari ini bisnis saya lancar, anak saya sehat, gitu. Besok ambil lagi, digantiin lagi pakaiannya, disemprot lagi minyak wangi, taruh lagi gitu. Abdullah bin Rawahai harus kita contoh nih Bu, sebagai teman. Jangan kita tinggalin teman kita walaupun hari ini nggak ngaji. Ada gak teman kanan kiri Ibu hari ini yang nggak ngaji? Ada, misalnya ada, mungkin dia lagi udah ada di ada di Semarang kali Bu, pulang kampung ya. Jangan besok, ngapain kamu jadi teman saya kemarin nggak ngaji? Wah, jangan. Ya Bu. Bahkan yang nggak pernah ngaji Bu, ajak terus Bu sampai dia mau. Ya. Mandala kata Nabi kita, siapa yang menunjukkan seseorang pada kebaikan, maka dia akan dapat pahala sebagaimana dia telah melakukan amal tersebut.
Bahkan kalau kita nih yang mengajak itu sudah wafat, yang diajak tetap ngaji Bu, itu amalannya, jariahnya tetap ngalir, Masya Allah ya. Nah Abdullah bin Roy langsung bilang gitu, ayo masuk Islam. Kamu ngapain sih nggak masuk Islam? Gitu Bu. Nggak, saya nggak mau pokoknya. Akhirnya Abdullah bin Roy ini punya ide. Sewaktu-waktu dia datang ke rumahnya Abdullah bin Roy, ke rumahnya Abu Darda, masuk ke dalam rumahnya, langsung apa Bu? Ngambil berhala tadi Bu. Berhalanya diambil, terus di hadapan Abu Darda sama istrinya langsung dilempar itu. Wah, waduh. Hancur gak tuh Bu berhalanya Bu? Hancur Bu. Kata Abu Darda, kamu tega amat sih? Itu Tuhan saya kamu hancurin, katanya gitu. Biarin. Kamu coba berpikir, wahai Abu Darda, kalau dia Tuhan, dia bisa menolong dirinya sendiri. Buktinya saya hancurkan, dia hancur. Coba kamu berpikir sejenak. Masya Allah Bu, setelah dapat masukan tadi dari temannya Abdullah bin Roheh, hidayah Allah turun. Akhirnya dia mengakui kesalahannya selama ini. Akhirnya dia minta disaksikan untuk membaca 2 kalimat syahadat. Nah dia tadi masih muda apa udah tua Bu? Udah tua, tapi walaupun udah tua, nggak setua ibu dah insya Allah. Ibu kan masih muda nih Padar ya. Jadi dia di mana Nabi ada halakoh, dia ada. Di mana Nabi lagi ngaji, dia ada. Di mana Nabi lagi mau menyampaikan hadis, dia ada. Sehingga Abu Darda yang tadinya nggak ngerti Islam Bu, lama-lama ngerti Islam. Bahkan dia menyamai sahabat-sahabat senior. Wafatlah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, lalu diganti khalifah. Siapa Bu pengganti Nabi Muhammad? Abu Bakar. Lalu khalifah Abu Bakar wafat, diganti khalifah Umar bin Khattab. Nah Islam itu udah luas, nggak cuma ada di Madinah, Mekah, tetapi sampai ke Syria, ke Irak, ke Persia dan sebagainya. Sampai akhirnya kata Umar bin Khattab, kamu harus aku kirim ke Suriah sana, ke Syria, ke Damaskus. Karena di sana perlu hakim, perlu menteri yang bisa mengurus negara ini. Kira-kira sama Abu Darda ditolak gak Bu? Hah? Ditolak. Saya nggak mau kalau diutus jadi menteri, kata dia gitu. Kecuali kamu utus saya jadi guru ngaji aja. Kata Umar bin Khattab apa Bu? Terserah kamu dah. Yang penting kamu mau saya kirim ke sono. Akhirnya dikirim. Jadilah dia qadhi atau hakim di sana. Maka ketika si Katsir bin Qais ini sedang duduk-duduk bersama Abu Darda di masjid, faja'ahu rajulun. Lalu tiba-tiba datang nih laki-laki, seorang pemuda, lari tergopoh-gopoh, menghampiri Abu Darda dan siapa tadi? Katsir bin Qais. Cerita dia, saya ini dari Madinah, kota Nabi. Di sana saya dengar bahwa ada hadis tentang keutamaan menuntut ilmu. Dan saya mendengar itu semuanya diriwayatkan oleh kamu wahai Abu Darda. Maka saya jauh-jauh nih dari Madinah ke sini. Tahu gak Bu, Madinah ke Syria atau Damaskus berapa ribu kilometer Bu? 1000 kilometer kira-kira Bu. 1000 kilometer dari sini kemana itu? Ya jauh dah ya pokoknya. Maka tolong kamu sampaikan apakah benar kamu mendengar hadis itu. Akhirnya Abu Darda berkata, qala fa inni sami'tu, bahwa saya sudah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi yang pertama adalah keutamaan menuntut ilmu itu, barang siapa yang memudahkan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan langkahnya menuju surga. Itulah yang pertama. Tadi Ibu sempat catat kan?
Wah, belum ya? Iya, udah. Apa? Oh, nomornya doang. Ya udah, nomornya dong. Ibu bagus tuh, Bu. Ibu kalau sekolah, kuliah gitu, Bu. Kalau dosen ngomongin cepat, udah angkanya dulu 1, 2, 3, 4 gitu, Bu. Ya, isi ya nomor 1 ya. Keutamaan yang pertama adalah berarti kita mendapatkan kemudahan masuk surga. Ada gak yang nggak mau masuk surga di sini? Ada gak? Ada gak? Bu, ini saya tanya ini, ibu mau masuk surga gak? Terus emang ibu tahu jalannya ke surga? Jalan ke surga itu ya tadi menuntut ilmu. Kalau udah menuntut ilmu berarti ibu tahu kan bahwa apa? Ada syarat-syarat masuk surga, ibu tahu. Ada amalan-amalan masuk surga, ibu jadi tahu. Nih saya kasih bocoran nih. Pintu surga, Bu, luasnya seberapa, Bu? Tahu gak? Atau panjangnya, Bu? Tahu gak? Kalau isinya iya seluas langit dan bumi. Pintu nih. Pintu itu masoni nih, masoni nih ya. Lihatin tangan saya nih. Ini anggap pintu surga ya, Bu. Hah? Nih Bu ya, ini sampai sini nih pintu surga nih ibaratnya ya, Bu. Nabi pernah bersabda, nyari amplop. Nih Bu, Nabi pernah bersabda pintu surga itu sama panjangnya dari kota Mekah ke kota Hajar. Wah, kalingan ya. Dari kota Mekah ke kota Hajar. Dari kota Mekah sama juga ke kota Busro. Nih panjangnya Bu sama nih Bu. Berapa panjangnya Bu? Ada yang bawa HP gak? HP. Ibu punya HP apa enggak? Lah iya. Dah sekarang buka googling. Mbah googling. Ya. Oh ya, ada kuotanya gak? Oh ada. Ketik ya, luas pintu surga. Ibu rahimakumullah, ini menunjukkan nih nanti bahwa apa yang terucap dari kalimat Nabi Muhammad SAW itu bukan hawa nafsu, tetapi wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika Nabi ngomong tadi, pintu surga itu sama dari kota Mekah jaraknya ke kota Hajar, sama juga ke kota Mekah ke kota Busro. Kira-kira Nabi ngukur dulu gak panjangnya? Bu, ya mana mungkin ngukur meteran, gak ada, ya gak? Tapi baru 2-3 tahun ini dibuktikan Bu, perkataan Nabi itu benar adanya. Jadi kota Mekah koordinatnya dilihat pakai Google Earth, kota Hajar, kota Busro. Dan itu jaraknya sama, Masya Allah. Berapa Bu? Tuh 1000. Tuh Bu, jadi luas pintu surga itu 1272 km. Dari Bekasi kemana itu 1272? Ibu pernah ke Bali belum? Kalau ada yang udah pernah, itu masih kesonoan lagi Bu. Jadi sekitar Bekasi, NTT Bu, Nusa Tenggara Timur. Tobo itu luas pintu surga. Maka isinya surga berapa Bu? Luasnya Bu, seluas langit dan bumi. Nah pintu surga ada berapa Bu pintu surga? Ada yang tahu gak? Ada yang pernah ngitung gak? 8, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi luas pintu surga itu 8. Nah ibu rahimakumullah, semoga ibu ini bagian dari ibu-ibu yang dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Seorang wanita itu bisa masuk pintu surga dari mana saja yang dia kehendaki. Amin. Amin, kencengin. Semoga sekali lagi nih ibu-ibu adalah orang-orang yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW
masuk pintu surga dari mana saja yang dia kehendaki. Amin. Apa syaratnya? Yang pertama. Bukan. Ini hadis yang lain, Ya. Yang pertama, sholat 5 waktu. Kedua, sholat syahroha, puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, cuman gampang Bu, 3 doang syaratnya. Sholat, puasa. Nah yang ketiga nih, ibu nih, siap gak? Taat pada suami. Nah itu Bu. Saya mah yakin dah 3-3-nya itu gampang di majelis ini nih, insyaallah. Amin. Bisa gak Bu kira-kira Bu? Sholat 5 waktu tepat waktu. Itu dia tuh. Padahal amalan yang pertama dihisap itu apa Bu? Sholat. Jika sholatnya baik semuanya baik. Jika sholatnya nggak baik ya semua jadi nggak baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Entar dulu tanggung, belum komat. Ya, udah komat entar dulu lah, tanggung belum iklan. Ya, pas udah iklan mau wudhu ada tamu nagih iuran RT. Udah gitu mau sholat lagi ada lagi. Wah itu dia Bu. Sholat ya Bu. Yang kedua puasa. Puasa insya Allah Ibu puasa ya, insya Allah ya. Berapa bulan lagi puasa Bu? Emang ngitungnya gimana? Jangan begitu ngitungnya. Ini Jumadil awal tanggal 26 atau 25. Berarti sisa 5 hari atau 4 hari lagi. Masuk Jumadil akhir, Rajab, Sa'ban, terus nah puasa. Udah Syawal aja belum. Jadi berapa bulan lagi Bu? 3 bulan lagi Bu. Masya Allah. Saya doain Ibu semua sehat walafiat, bisa ketemu dengan Ramadan. Dan yang ketiga tadi taat pada suami. Ibu kalau disuruh sama suaminya nih bikin kopi, langsung bikin apa nyuruh balik kira-kira? Mah bikinin kopi mah, ya gak? Bikin sendiri sih Pak. Ya elah, mama ini baru bangun aja udah langsung cuci piring, nyuci baju, gosok. Misalnya jawab gitu gak Bu kira-kira Bu? Agak dikit kayaknya ini. Jadi kalaupun ibu nggak mau bikinin kopi, bilang sebentar ya, nanti saya telepon dulu. Grabnya saya mau telepon. Emang apa sih Pak kayak nelpon Grab? Timbang bikin kopi aja mah, ya Bapak lihat aja sendiri nih, tangan masih banyak apa nih, sabun. Mau tuh kopi campur sabun gitu. Jadi nggak boleh dijawab. Bikin sendiri sih ya jangan Bu ya. Itu yang kecil aja Bu. Ketaatan yang lain diantaranya ya Ibu kalau sore ini nggak boleh ngaji Bu, nggak boleh ngaji Bu, jangan ngaji Bu. Ya. Ngaji itu juga harus izin suami Bu. Ya itu katanya Ibu. Nih suami Ibu seminggu sekali baru pulang ke Bekasi. Pulang Kamis tadi nih. Nah ibu nggak bilang dari pagi, Pak nanti sore biasa loh, mama ngaji. Kamis sore. Nggak ngomong begitu Bu. Tahu-tahu ibu habis sholat asar pakai jilbab rapi gamis berangkat Pak mau ngaji. Ya ngaji mulu. Ini papa mau ngajakin makan siput itu di depan situ misal. Nggak boleh ngaji Bu, itu nggak boleh. Ibu langsung makan siput aja Bu, jangan. Nggak boleh. Itu harus dapat ridho Bu kalau ngaji Bu. Ya. Harus nggak ngaji Bu. Tapi kalau misalnya nih udah kita ngomong setiap Kamis sore ngaji, nah suami kita masih ngelarang, baru tuh bilangin tuh sama Pak RT suami saya tuh begitu. Jadi suami boleh nih Bu ngelarang kita ngaji, kecuali apa? Dia manggilin guru ngaji buat kita ke rumah. Terus beliin Al-Quran, beliin hadis,
beliin jilbab yang bagus, gamis, kaos kaki semuanya tuh. Baru tuh suami boleh ngarang, nggak ngaji ya bu. Walafu minkum, kita tutup dengan doa kiful majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.